Jadi sebenarnya kenapa kita akhirnya ngeluarin koleksi Lasabel X Phenomenal Volume 2 ini karena juga mendekati momen-momen Idul Fitri kan. Jadi sekarang itu sebenarnya udah cuman sekitaran 2 bulan lebih lagi itu udah masuk ke bulan Ramadan, yang mana kayaknya kalau bulan Ramadan itu identik orang-orang pakainya yang modest gitu atau berpakaian sopan. Jadi makanya akhirnya kita ngeluarin yang nuansanya udah mulai ke arah sana. Ya itu pasti yang namanya musibah ya. Yang jelas saya turut prihatin, kita juga tadinya agak ragu juga ya, pas nggak nih acaranya. Tapi ya mudah-mudahan karena kita sudah lama ini ya harus kita berjalan. Tapi intinya itulah kita harus banyak minta keselamatan sama Allah ya. Kalau yang namanya banjir otomatis bisa terjadi di mana aja. Makanya kita jaga dari lingkungan kita sendiri. Kita juga harus bisa menjaga nggak buang sampah sembarangan seperti yang saya bilang tadi. Dari ruang lingkup sendiri lah. Tapi kalau udah ada musibah ya itulah kehidupan ya. Kita juga mudah-mudahan bisa lebih berbenah lagi ya. Terutama pemerintah dengan adanya ini bagaimana program ke depannya untuk menjaga alam sekitar kita itu. Sama dengan teman-teman sempat Iya, kalau dari yang tadi datang itu kita kan ada arisan ya, beberapa arisan tuh kayak JWL, Social Club, kita tuh ada uang kas. Nah, uang kasnya itu biasanya kita alokasikan buat apa nih yang sekarang lagi terjadi gitu. Jadi nggak harus jadi pejabat sih, kita bisa berbagi dengan apa yang kita punya. Kayak besok ini JWL kalau nggak salah kita mengumpulkan apa barang-barang bekas ya, tapi bekas yang layak pakai ya, untuk kita sumbangkan kepada teman-teman kita yang di Sumatera. Jadi kita lagi punya program juga sih gitu, dan uang juga tentunya. apalagi melihat negara sekarang bisa dilihat tuh untuk akses pemberian bantuannya Iya. Ya itu dia, makanya kita lagi selalu cari tahu ya. Tapi yang jelas kan aku lihat juga pemerintah setempat juga udah berupaya ya. Mudah-mudahan kita bisa segera menanggulangi. Oke? Iya. Iya. Dari aku, Melisa juga mengucapkan kepada semua keluarga yang kehilangan sanak saudaranya, diberikan kesabaran, kekuatan, dan insya Allah semuanya bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Jangan berhenti untuk bersemangat ya. Kita sama-sama ya nanti ya Melisa, mungkin kita juga ada program ke depannya. Pokoknya kita nggak sendirian. Sekali lagi turut prihatin atas yang terjadi di Sumatera kemarin. Cantik ini gimana sih rahasianya? Sekarang Waduh. memang lagi olahraga, lagi giat banget ya? Iya. Tapi kakak sibuk kan? Iya iya. Pokoknya jangan sibuk mulu, tetap jodoh. Kakak terlalu sibuk kan? Ya pokoknya doain yang terbaik ya. Ini udah pada makan kan teman-teman ya? Ya udah. Pokoknya makasih ya semuanya ya. Ini gimana ini? Ayo, iya. Ayo, iya udah ya, ayo. Dikejar loh, sampai dikejar loh ini. Ini dulu. Oh, thank you sayang. Thanks, Vero. Vero Indonesia. Tahu kan yang keren-keren itu loh. Tahu banget, yang tumblernya sekarang juga lagi. Tahu. Aku beli juga biasa. Udah ya teman-teman ya. Mbak Vena sekarang lagi suka apa nih? Gelang-gelang Swarovski atau apa sih tuh yang dipakai? Udah Mbak. Ayo udah ya aku makan dulu ya, izin ya. Terima kasih. Ya, makasih ya Tante Vena. Hari ini adalah The Miracle of Grace ya. Jadi kenapa namanya The Miracle of Grace? Karena aku yakin setiap perempuan tuh pasti ada keanggunannya sendiri, kekuatannya sendiri, ada karakternya sendiri, punya style sendiri. Jadi aku nih Melisa ini pebisnis hebat ya, masih muda, usianya nggak beda jauh sama Feral, tapi udah bisnisnya berkembang. Dan karena ini brand Indonesia, aku sebagai salah satu partner ya untuk collab kali ini. Kita sama-sama berpikir gimana caranya hijaber yang bisa lebih fashion tapi
motifnya motif yang nggak murahan ya, salah satunya ini. Mungkin kalau soal motif, soal produksi Melisa yang bisa jelasin karena ini beliau ini memang udah bertahun-tahun ya di bidang fashion Islami ya. Silakan Melisa. Iya, jadi ini kolaborasi Lasabel sama Tante Vena udah yang kedua, Ya. volume 2. Jadi memang kita untuk produksinya sendiri produknya bervariatif banget. Kita ada keluarin beberapa pattern terus beberapa jenis produk juga yang semoga bisa diterima sama para penggiat fashion modest di Indonesia gitu. Jadi tiap tahun konsisten ya? Tahun lalu udah Iya. emang ujung tahun atau seperti apa emang biasanya? Nggak tahu ya, selalu jodohnya itu sama Tante Vena itu kayaknya di akhir tahun kayaknya ingetnya nih dekat-dekat Hari Ibu ingetnya Tante Vena lagi karena Tante Vena kan udah jadi sosok public figure, juga ibu, juga pebisnis juga, terus juga aktivis juga, jadi kayaknya image Tante Vena itu cocok banget sama Lasabel untuk kita angkat di mendekati Hari Ibu ini gitu. Tahun ini Tante Vena, apa yang direpresentasikan sama Tante Vena? Ya semuanya udah tahu lah ya Tante Vena, dia betul-betul sosok wanita inspiratif di Indonesia, juga ibu, balik lagi tadi sama juga apa namanya style fashionnya itu banyak disukai kalangan ibu-ibu, hijabers atau wanita-wanita muda yang pengen terlihat anggun gitu kayak Tante Vena. Jadi akhirnya kita lagi-lagi mengajak Tante Vena berkolaborasi. yang berbeda mungkin dari yang volume pertama ya? Apa? Kalau dulu tuh motifnya chain. Ya, chain Betul. itu artinya tidak terputus. Betul. Mudah-mudahan rezekinya Amin. tidak terputus, yang make juga silaturahminya tidak terputus. Pokoknya segala sesuatu yang long lasting. Nah, kalau ini, nah gimana nih? Boleh dijelaskan, Melisa? Jadi sebenarnya kenapa kita akhirnya ngeluarin koleksi Lasabel X Phenomenal Volume 2 ini karena juga mendekati momen-momen Idul Fitri kan. Jadi sekarang itu sebenarnya udah cuman sekitaran 2 bulan lebih lagi itu udah masuk ke bulan Ramadan, yang mana kayaknya kalau bulan Ramadan itu identik orang-orang pakainya yang modest gitu atau berpakaian sopan. Jadi makanya akhirnya kita ngeluarin yang nuansanya udah mulai ke arah sana, Maroko gitu. Jadi ini kan sebenarnya kayak motif Maroko gitu. Jadi arahnya udah ke sana gitu. Dress, blues yang bisa menemani para wanita di bulan Ramadan tahun 2026 nanti gitu. Nah mungkin seperti apa sih kan yang apa namanya yang kemarin tuh udah sukses ya, harus tahun ini makin jadi tanggung jawab berat gak sih, apalagi brand fashion di Indonesia makin banyak ya, khususnya hijab. Betul. Tentunya memang brand di Indonesia itu pasti udah banyak, tapi balik lagi semua brand itu punya karakter dan punya target audiensnya masing-masing. Jadi untuk brand fashion di Indonesia udah banyak sih, kita saling support. Lasabel terus berkarya juga untuk menghadirkan koleksi-koleksi yang terbaik gitu untuk para pencinta fashion di Indonesia. Tahun ini ngeluarin berapa Kak? Koleksinya lumayan banyak ya, ada 4 pattern sebenarnya. Jadi ada beberapa pattern utama, kita ada keluarin scarf juga. Ada scarfnya itu juga ada yang pattern, ada yang polos. Karena menurut aku semua wanita itu kan stylenya juga beda-beda. Jadi kayaknya kita harus memenuhi semua selera atau semua taste dari banyak wanita di Indonesia, karena nggak semuanya juga suka yang pattern, pengen juga ada yang sukanya yang polos gitu. Terus ada yang suka bunga, terus ada juga yang sukanya etnik atau heritage gitu. Jadi kita coba hadirkan di berbagai macam pattern biar bisa masuk ke segala kalangan gitu. Ada buat keluarga juga nggak biasanya keluarga ya? Jadi sebenarnya kalau Lasabel sendiri kita tahun ini nggak ngeluarin set keluarga karena kita mau berfokus dan menguatkan identitas Lasabel sendiri sebagai brand fashion modest untuk wanita di Indonesia gitu. Jadi memang spesialis brand wanita gitu. Dari support banyak teman-teman artis, hadir untuk support Lasabel dan kolaborasi sama Ya alhamdulillah ya, 2 hari terakhir ini cukup hektik karena aku hubungin teman-teman artis ya. Karena jamnya ini lumayan loh, jam dimana orang kalau nggak live TikTok, kalau yang artis ya atau nggak syuting. Jadi aku alhamdulillah sih ada beberapa yang hadir, meskipun banyak yang aku undang, tapi mereka ada yang syuting, ada yang di luar kota. Jadi
Ya alhamdulillah mereka bisa datang. Ini malah lebih daripada kapasitas ya. Itu tanda bahwa ternyata mereka senang sama produk Indonesia. Dan ternyata Lasabel mereka udah cukup kenal. Tapi kalau kolaborasi aku biasanya teman-teman aku tuh nandain gitu. Oh kalau yang punyanya Vena tuh pasti modelnya chain, kalau nggak kayak begini, Marokoan. Dan kita konsepnya foto aja kemarin udah kayak di Maroko ya. Karena cari rumah yang benar-benar persis mewakili nuansa Maroko. Jadi karena undangannya juga keren, terus kemudian kita kasih PR package ya, jadi sampai ke rumah mereka pakai, itu tanda penghargaan. Mereka juga sangat mendukung UMKM Indonesia ya, brand-brand Indonesia. Jadi ya tadi ada teman-teman DPR juga, ya lumayan lah kita mengembangkan network ya Melisa ya. Mudah-mudahan nanti volume 3 lebih heboh lagi, lebih kreatif lagi, inovatif gitu. Nah, gimana nih? Ini pokoknya stay tune aja, apalagi nanti gebrakan dari kolaborasi Lasabel sama Mbak Vena gitu. Oke, terima kasih. Ya. Ya makanya Mas Vero nggak hadir hari ini karena dia udah izin, mah aku harus ke Padang, mungkin sekarang lanjut lagi ya ke Aceh atau kemana karena kan sama PAN ya. Jadi ya aku mengerti kesibukan anak kan sekarang udah menjadi anggota DPR RI. Jadi kalau 3 tahun yang lalu sempat hadir ya Melisa, ini sekarang sudah diwakili oleh Mas Dewan ya, Atala. Ya udah senang lah ada mama papa aku, tapi ya intinya kita turut prihatin ya dengan apa yang terjadi keluarga kita di Sumatera. Mudah-mudahan semuanya cepat tertanggulangi. Ya kita tadi juga ya mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama membuat satu program untuk menyumbang ya untuk teman-teman kita di Sumatera seperti itu. Apalagi pasti khawatirnya besar kan ya, apalagi anaknya ke Oh, ya. Ya aku sih yakin ya namanya tugas negara, tugas dari kapasitasnya sebagai DPR, mudah-mudahan sih semuanya tidak ada macam-macam ya. Karena kan juga biasanya kan BMKG juga akan memberitahu ya. Tapi apapun itu aku support ya. Kayak Vero kemarin pakai apa tuh ya? Kayak jaket atau apa tuh? Rompi gitu. Keren sih, maksudnya dia anak muda udah harus turun langsung meskipun itu bukan dapilnya, tapi karena ini nasional skupnya ya kita harus harus menunjukkan bahwa kita peduli gitu. Salah satunya apalagi anggota DPR saya lihat bukan hanya Vero ya, ketua DPR semua dari berbagai fraksi kemarin tuh menyumbangkan langsung, itu yang ditunggu oleh rakyat. Jadi saya sebagai mantan anggota DPR saya sangat mensupport ya apa yang kita perlihatkan kepada masyarakat. Kita harus gotong royong dalam suka dan duka untuk membangun negeri ini kembali ya gitu. Iya. Iya. Ya alhamdulillah Vero hampir 1 tahun dia jadi anggota DPR RI. Setahun sebelumnya dia kampanye, dia pasti udah terbiasa lah menghadapi suka dukanya ibu-ibu yang di perdesaan gitu, apalagi yang mengalami musibah ya, kan harus lebih humble, apalagi yang namanya anak-anak gitu ya. Ya saya termasuk kagum Vero cepet ya beradaptasi, tidak lagi udah seperti politisi lah gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi dan keberadaan dia sebagai anggota DPR RI benar-benar signifikan ya, terukur. Makanya aku bilang udah jangan lagi jadi artis totalitas sebagai politisi gitu. Wah belum tahu deh. Yang jelas mungkin berhari-hari ya gitu. datang ke sana untuk dengan kondisi Ya, khawatir ya. apa gitu. Ya kita doakan sekali lagi, pasti kan kita juga mantau ya dari BMKG, mudah-mudahan tidak ada banjir susulan. Tapi ini pembelajaran kita semua bahwa alam harus kita pelihara dengan baik, harus kita hargai. Jangan ada lagi anak-anak yang mungkin masih buang sampah sembarangan. Tapi apapun itu saya rasa banjir ini membuat kita lebih aware ya bahwa alam itu bukan hal yang bisa dimain-mainin. Artinya kita udah harus menjaga alam kita lah dengan apa yang kita bisa.